kecerdasan mereka itu masih cukup kurang karena biasanya mereka cuma makan sehari sekali. Seperti yang saya lihat di sini, anak-anak mereka itu cenderung kerdil. Jadi untuk FLC Salamayang sendiri itu dia terletak di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dia berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Jadi untuk sampai ke sini memang cukup susah karena akses jalan yang cukup sulit hanya bisa dilalui menggunakan ojek gunung. Setelah itu juga harus melewati sungai dan juga jalan yang terjal, licin, berbatu dan juga berlumpur. Itu jarak yang ditempuh sekitar normalnya sih 3 jam kalau cuacanya bagus, tapi kalau cuacanya lagi kurang bersahabat, ditambah jalan berlumpur dan kuala sedang banjir, itu bisa 8 sampai 10 jam. Cuaca dominan di sini karena dia berada di daerah pegunungan, jadi dominannya dingin. Jadi mungkin suhunya sekitar 16 sampai mungkin paling tinggi 20, paling rendah 15-16 derajat sih. Kondisi masyarakat di sini cukup memprihatinkan karena mereka tinggal di pegunungan yang cukup tinggi, jadi mata pencaharian mereka itu kebanyakan bertani rica. Dan setelah mereka memetik hasil panen mereka butuh perjuangan ekstra untuk bisa menjualnya ke kampung. Karena biasanya hasilnya mereka itu mereka gendong, dibawa turun ke kampung dengan perjalanan yang cukup jauh. Jadi karena kehidupan mereka yang cukup terisolasi sehingga hal tersebut cukup berpengaruh kepada pola hidup mereka dan pola makan mereka. Jadi di sini setelah saya perhatikan masyarakat di sini kebanyakan mereka makan cuma sekali sehari dan makanan pokok mereka itu biasanya ada keladi. Di sini mereka biasa sebutnya huga. Kemudian ada juga kasibi yang artinya singkong. Kemudian ada juga pisang. Dan kalau untuk jagung atau padi, mereka juga punya, tapi sayangnya itu harus menunggu hasil panen, jadi cukup lama. Dan kenapa mereka jarang makan beras? Karena seperti yang kita tahu, kondisi mereka, kehidupan mereka di atas gunung, jarak yang ditempuh cukup jauh, sehingga mereka tidak setiap hari bisa memakan beras. Jadi lebih banyak mereka makan keladi. Jadi karena pola hidup mereka dan pola makan mereka yang gizinya cuma itu-itu saja, tentunya hal itu cukup berpengaruh bagi pertumbuhan anak-anak mereka. Jadi seperti yang saya lihat di sini, anak-anak mereka itu cenderung kerdil. Jadi tingginya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak lauje yang ada di bagian pantai. Dan hal itu juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan mereka karena kurangnya asupan gizi sehingga kecerdasan mereka itu masih cukup kurang. Saya ambil contoh ketika diajarkan materi-materi seperti bunyi huruf atau yang agak sedikit lebih susah, itu daya tangkap mereka cukup lemah. Seperti inilah keadaan anak-anak yang ada di FLC Salamayang, Sulawesi Tengah. Jadi kebetulan di sini saya mengajar anak-anak, itu anak-anak jumlahnya ada 50-an anak dan hari ini yang hadir ada 40-an. Biasanya rata-rata kehadiran itu di angka 40 sampai 45. Dan karena saya mengajar sendiri, jadi saya harus membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok belajar yang mana kemampuannya berbeda-beda.
Kita berbicara tentang efektif atau tidak, saya rasa kurang efektif karena saya cuma sendiri dan saya harus mengajar anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga kadang membuat saya cukup kesulitan. Pemberian feeding bagi anak-anak yang ada di FLC Salamayang ini sangat penting. Kenapa? Karena saya melihat keadaan mereka di rumah itu cukup memprihatinkan. Karena biasanya mereka cuma makan sehari sekali. Jadi biasanya itu pagi mereka tidak makan, nanti sudah siang menjelang sore mungkin jam 1 sampai jam 3 barulah mereka makan. Nanti keesokan harinya di jam yang sama baru lagi mereka makan. Mungkin hal ini cukup mustahil bagi kita yang ada di kota ketika kita belum menyaksikannya secara langsung, tapi setelah saya lihat secara langsung saya cukup kaget. Nah, kemudian manfaatnya bagi mereka juga tentunya ini sebagai makanan tambahan membantu mereka karena kadang-kadang bisa kita lihat sendiri makanan itu sangat berpengaruh bagi kecerdasan mereka. Jadi di sini cukup kurang kalau dari segi itu sih. Sehingga pemberian feeding saya harap bisa tetap dilanjutkan dan bisa tetap membantu anak-anak yang ada di FLC Salamayang. Topenya buah nuga. Buah ayu. Buah ayu? Tonggiran. Tonggiran. Oliga kopi. Sidi, oliga. Manis. Mana? Nah, yang ini namanya Aladin, yang ini namanya Rohani, terus yang ini namanya Gaul. Ada nama Letop, Kopi, Kurunjing. Ada juga anak yang dinamakan Panda.